lagi dengan saya Ibu Nyana Wulandari. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu hidup bersih ya. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama belajar tema 5, subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem. Yuk kita siapkan buku tema 5-nya. Dan jangan lupa, sebelum kita belajar, senantiasa kita berdoa terlebih dahulu. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bagaimana peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya dan di dalam ekosistem? Yuk kita baca buku tema 5, halaman 101 tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga semakin kompleks. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada di dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Selanjutnya, perhatikanlah gambar di samping. Pernahkah kamu menjumpai kegiatan seperti pada gambar di atas? Tahukah kamu akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Bagaimana juga kegiatan tersebut juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya bacalah buku tema halaman 107 tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan. Perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan. Kemampuan setiap komponen dalam ekosistem untuk beradaptasi sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling beradab memegang peran penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem dari dulu. Kemampuan berinteraksi ini dibuktikan dengan adanya berbagai ragam seni yang melibatkan alam sebagai sumber inspirasi. Salah satunya adalah seni tari. Pernahkah kamu melihat tari merak? Ya, tari ini memang menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu dan gerak laku binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Tahukah kamu bahwa masyarakat Indonesia dikenal dengan budaya gotong royong dan tempo sliro yang merupakan penerapan nilai-nilai saling membantu, peduli, dan saling menghormati sesama anggota masyarakat. Secara geografis, Indonesia diapit oleh 2 samudra dan juga 2 benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Perhatikan
menyampaikan gambar tersebut. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat di negara sekitarnya. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah di Indonesia. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya keragaman budaya di Indonesia. Keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia yang sangat beragam tidak pernah menghalangi mereka untuk tetap bersatu dalam kehidupan masyarakat. Berbagai kegiatan masyarakat dilakukan bersama lintas suku, budaya, dan agama. Masyarakat Indonesia memang masyarakat yang terbuka dan senang membantu. Seperti halnya contoh artikel pada buku tema halaman 118. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. NKRI terdiri atas jajaran pulau yang dikelilingi oleh laut besar dan kecil. Wilayah Indonesia merupakan paduan tunggal antara darat, laut, dan udara beserta dengan seluruh kekayaan alamnya. Keadaan ini disampaikan oleh bangsa Indonesia kepada forum internasional dalam bentuk deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut berisi tentang penegasan bahwa seluruh kepulauan perairan dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan negara Nusantara. Pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta dengan segala isinya dianggap penting oleh negara untuk menjaga kesatuan bangsa. Oleh karenanya, ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN mengenalkan konsep cara pandang nasional yang dikenal dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara atau yang biasa disebut Wasantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara ini dapat menumbuhkan dan mempererat rasa kesatuan, persatuan, dan senasib sepenanggungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara ini mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan atau keragaman untuk mencapai tujuan nasional. Dalam pembangunan nasional, wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan politik,
sosial dan budaya, serta ekonomi, dan juga pertahanan dan keamanan dalam kesatuan ekonomi. Wawasan Nusantara mencakup hal-hal berikut. Yang pertama adalah semua kekayaan yang terdapat di wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama bangsa. Kebutuhan untuk memerlukan atau keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi haruslah seimbang untuk seluruh wilayah di Indonesia tanpa menghilangkan ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah dalam upaya pengembangan kehidupan ekonominya. Yang ketiga adalah kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, tahukah kamu bahwa manusia dapat melakukan perubahan pada sebuah ekosistem? Beberapa kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat mengubah ekosistem yang ada di sekitarnya. Perlu kita ketahui bahwa keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat dua jenis atau dua faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu antara lain adalah faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam yang menimbulkan bencana disebut dengan bencana alam. Bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain adalah kegiatan penebangan pohon di hutan dan pembakaran hutan, perburuan hewan di hutan yang tidak terkendali, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Kegiatan lain berupa pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lainnya yang mencemari lingkungan. Penebangan pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan menghasilkan oksigen. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Demikian halnya dengan perburuan hewan hutan secara sembarangan serta penangkapan berbagai satwa langka dan dilindungi. Tindakan-tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta punahnya beberapa jenis satwa. Kegiatan pertanian intensif yang menginginkan hasil panen dalam jumlah besar pada waktu yang singkat menyebabkan terjadinya pemakaian pupuk buatan secara berlebihan. Pada saat yang sama, pengendalian hama pun dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia yang berbahaya. Kedua kegiatan ini akan merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan insektisida buatan juga akan membunuh hewan-hewan lain. Selain hama
yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan lain manusia yang menimbulkan dampak sangat besar adalah kebiasaan membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan. Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Tidak hanya itu, berbagai jenis kegiatan manusia dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, bahkan bunyi. Semuanya menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, simaklah artikel pada buku tema halaman 135. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peran penting yang tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dengan keunikan masing-masing. Misalnya saja topeng Cirebon. Pementasan tari topeng Cirebon terdapat salah satu tari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda sesuai dengan karakternya. Ada topeng Panji yang memiliki tahap kelahiran, Samba yang memiliki tahap kanak-kanak, Rumyang yang memiliki tahap dewasa, Tumenggung atau Patih yang diwakili tahap kedudukan dalam masyarakat, serta Rahwana dan Klana yang memiliki nafsu yang mengganggu umat manusia. Tahukah kamu alat dan bahan apa sajakah yang diperlukan dalam proses pembuatan topeng Nusantara? Tentu saja bahan utama untuk pembuatan topeng Nusantara adalah kayu. Kayu yang dapat dipakai pun beraneka ragam, seperti kayu mahoni, rambutan, waru, sengon, randu, kembang, pete, dan avokat. Selanjutnya bukalah buku tema halaman 140. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitar guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misalkan saja adalah kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Belum lagi kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat mencemari air dan berkurangnya sumber air bersih. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga yang akan menuai akibatnya. Oleh karenanya, sebagai makhluk yang paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan berbagai cara atau beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, antara lain adalah 1. Mengurangi penebangan hutan secara sembarangan. Lalu mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian. Menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem. Misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak. Membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung atau taman nasional yang dilindungi oleh negara. Selain hal-hal besar di atas, di tingkat rumah tangga ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Antara lain adalah menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak tanaman terbuka
serapan air. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di dataran atau di sungai. Selain itu, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai, mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari penggunaan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Kegiatan-kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan, bukan? Nah, tahukah kamu, berkomunikasi dengan baik, menggunakan bahasa yang baik akan membantu mempererat hubungan antar sesama anggota masyarakat. Sebaliknya, komunikasi yang tidak baik dapat memecah belah persatuan. Kenyataan tersebut telah lama dipahami oleh para pendiri bangsa kita. Bacalah artikel berikut ini untuk membantumu memahami pentingnya komunikasi dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Simaklah buku tema halaman 143 tentang bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Salah satu tekad yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejak dulu, para pemimpin bangsa sudah menganggap penting peran bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Saat ini teknologi alat komunikasi berkembang sangat pesat. Pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat disampaikan juga dengan cepat dan mudah. Kemudahan itu terkadang membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan yang diinginkan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan salah pengertian yang pada ujungnya akan mengakibatkan terancamnya persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Salah satu cara berkomunikasi yang baik adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Sikap pada saat berkomunikasi dengan orang lain pun harus diperhatikan agar orang lain mengerti pesan yang disampaikan. Ketika berkomunikasi secara tulisan, penggunaan bahasa yang baku dan sopan juga sangat diperlukan. Nah, itulah tadi materi pembelajaran pada minggu ini. Tetap semangat, belajar, dan selalu menjaga kesehatan serta kebersihan di rumah, oke? Semangat pagi, sampai jumpa di semester 2. Namo Buddhaya!